Waalaikumsalam. Oh ya, monggo silakan. Saya pikir nggak ada orang, mau saya online aja di sini. Oh. Oke, silakan Mbak, duduk Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Karena di Kebon Jeruk banyak yang minta izin akibat dari pertama cuaca buruk, sama ada yang izin karena banyak yang rencananya magang ya. Jadi di sini hadir ada Waalaikumsalam 2 mahasiswa Sri Kandi sih, nggak apa-apa, paham, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf, saya sambil duduk supaya ngontrolnya lebih mudah ya, Mbak. Baik Pak. Baik, karena kalau di monitor kayaknya susah, agak sulit untuk melakukan baik, ini kita mulai. Materi yang keempat ini adalah terkait dengan jalan rel ya. Atau sorry, kok nggak bisa ini? Gimana Mbak Anu caranya? Oke, bentar. Susah ya. Ini tadi saya juga nggak bisa nih. Ada yang bisa bantu nggak? Dia nggak bisa apa namanya? Nggak bisa geser-geser. Iya. Ini nyala. Yang ini nggak? Clear kalau udah ada. Stop ya. Terus Tapi bisa nggak? Lebih gede. Itu yang presentasi yang di sini dong. Kalau pencet ini gimana? terus
Susah ya. Ada yang bisa bantu? Ini tidak bisa scroll. Ini. Halo teman-teman semuanya, bisa lihat? Bisa dengar suaranya? Ada Pak. Cek sound. Oke ya, bisa. Baik. Materi hari ini adalah komponen rel ya. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang jalan rel. Ini sekarang fokus ke relnya sendiri. Jadi rel itu berfungsi sebagai struktur pengikat dan penahan gaya dari akibat gerakan rel. Ini saya mohon maaf belum bisa memberikan PPT-nya, tapi dari materi ini teman-teman mungkin bisa lihat lebih detail, dari PPT ini bisa lebih detail. Jadi diperlukan dalam membuat geometrik rel itu adalah pertama, permukaan rel itu harus dirancang. Ini untuk pakai tulisan ini ya, boleh ya, ini ya. Pertama, untuk permukaan rel harus dirancang memiliki permukaan yang cukup lebar. Itu untuk membuat tegangan kontak di antara rel dan roda menjadi lebih kecil. Kemudian juga harus tebal, ya, untuk memberikan umur manfaat yang lebih panjang. Karena baja yang tebal relatif dia mempunyai kekuatan yang cukup besar.
Kemudian badan rel itu harus tebal juga untuk menjaga pengaruh dari korosi atau karat dan mampu menahan tegangan lentur serta tegangan horizontal. Nah, kemudian nomor berikutnya adalah dasar rel itu harus lebar untuk bisa mengecilkan distribusi tegangan ke bantalan melalui plat kandas ataupun tidak ya. Kemudian dasar rel itu juga harus tetap kaku, jadi dia mempunyai elastisitas dan inersia yang cukup tinggi. Kemudian momen inersianya harus cukup tinggi. Mungkin ada yang tahu rumus momen inersia dari segi 4 dan inersia dari segi 4 tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu kita coba lihat di Google ya, supaya kita bisa lihat. Oke, kita lihat ini. Jadi inersia dari sebetulnya saya tahu inersia apa 1/12 BH pangkat 3 ya. Segi 4. Mungkin kalau yang di online bisa ikut jawab boleh, nggak apa-apa. Ya. 1/12 B dikali H pangkat 3. Jadi 1/12 ya. Jadi kalau misalkan kita buat contoh, kita bandingkan ini ada sebuah segi 4 seperti ini. Panjangnya misalkan saja 20, tingginya atau lebarnya juga 20. Bandingkan dengan ini yang punya di sininya 5, ini 40. Menurut kalian yang inersianya besar yang mana? Ada yang bisa bantu jawab di yang atas atau yang bawah untuk yang di Zoom ataupun di Meet? Kan tadi rumusnya ya. 1/12 B dikali H pangkat 3. Jadi kalau B-nya 20, H-nya 20, berarti 20 kali 20 pangkat 3. Berapa hasilnya? Dibagi dengan 12. Nah, sekarang bandingkan dengan kalau B-nya itu 5, H-nya itu 40. Berapa hasilnya? Jadi ada kalkulator nggak sih? Maksudnya ada ya kalkulator. Gedean yang bawah, Pak. Gedean bawah. Berapa yang di bawah? Kalau yang di bawah berapa hasilnya? 26.666. 26.000 sekian ya. Kalau yang di atas? 13.333. 13.000. Artinya apa? Inersia besar berarti dia tahan terhadap tekuk. Jadi Anda bisa membayangkan, ini saya punya kotak begini. Ketika dia berdiri seperti ini kelihatan nggak yang di monitor, yang di online. Jadi ketika saya tekan dari sini, ini akan jauh lebih kuat ketika dibandingkan ketika
Paham ya? Karena ketika di sini, maka yang B-nya adalah ini. Jadi kalau dia dibuat tidur seperti ini, maka yang menjadi B itu adalah ini, yang menjadi H adalah ini. Jadi ketika dia posisinya dia tidur, ini inersianya menjadi lebih kecil dibandingkan ketika dia berdiri. Artinya, ketika dia mungkin teman-teman pernah lihat orang tukang zaman dulu ya, zaman dulu ini ada pintu. Ketika dia buat pasangan bata, ini di atasnya batanya begini. Pernah lihat ya? Pasangnya begini. Kalau yang zaman dulu ya. Nah, tukang seperti ini, dia hanya alat biasa, tapi dia sebetulnya menjalankan prinsip inersia tadi. Jadi ketika dia diberikan kekuatan ataupun berikan tekanan di sini, maka inersianya menjadi lebih besar, lebih tinggi dibandingkan ketika tukang itu memasang bata hanya lurus saja begini. Memang kerjanya jadi lebih mudah, tidak sesulit kalau kita diberdirikan, tapi dia mempunyai kekuatan yang berbeda karena dia mempunyai apa namanya tahanan terhadap tepuk. Sampai sini sudah paham ya? Jadi kenapa rel kereta itu dia tidak tertidur seperti itu, tapi dia berdiri. Dia berdiri, bukan dia begini. Karena dia memang harus mempunyai inersia yang cukup besar. Kemudian, ini harusnya bisa gini aja ya. Ini satu-satu. Hapus semua gimana Mas? Enggak. Dan nanti kita sampaikan dulu. Nah, kemudian syarat yang lainnya adalah stabilitas horizontal itu dipengaruhi oleh perbandingan lebar dan tinggi yang mencukupi. Jadi ketika ada rel yang bentuk badannya seperti ini kan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, ini yang di atas, kemudian badan, ini bagian bawah. Ini harus mempunyai kestabilan. Jadi ketika ada gaya horizontal, itu dia mampu menahan. Makanya ibarat dalam sebuah tubuh, ini kaki, ya, kemudian ini badan, dan ini kepala. Ketiga-tiganya itu harus mempunyai kestabilan supaya pengaruh ketika ada beban ataupun ketika ada gaya itu dia bisa mampu. Kemudian titik pusatnya, karena di sini dia punya titik massa di sini, kemudian ini juga mempunyai titik massa di sini, ini juga mempunyai titik massa di sini. Maka kalau kita lakukan keseimbangan, harus totalnya ada di sini. Artinya kalau di sini lebar, badan ini lebar, maka ketinggiannya lebih kecil. Kalau di sini tingginya lebar, maka badannya lebih. Artinya nanti kalau dirata-ratakan,
ini nanti ujung-ujungnya di tengah. Jadi tidak boleh dia ada di posisi sebelah atas ataupun sebelah bawah. Paham ya? Karena kalau ini kan nggak ada pemanas biasa tidak sulit. Jadi kalau kita tarik minnya itu ada di posisinya di tengah-tengah daripada struktur badan. Hasilnya menumpu pada garis tengah di badan. Jadi bukan lagi di atas di tengahnya atau jadi tidak boleh di sini, tidak boleh juga di sini. Kemudian pertimbangan lainnya ini bisa ke atas semua ya. Syarat daripada pembuatan rel itu ada pertama berat optimum. Jadi badannya tidak boleh terlalu besar, kepalanya tidak boleh terlalu besar, kakinya juga tidak boleh terlalu besar. Dia harus mempunyai berat yang optimum. Ini kita lihat gambarnya di bawah. Nah, ini bagian head, kepala, kemudian badan ataupun kaki ataupun dasar. Ini bisa kita lihatkan di sini. Jadi, titik massa atau pusat daripada seluruh komponen tiga ini, kepala, dasar, dan badan, itu harus berada di tengah-tengah badan. Artinya, titik tengah daripada web itu merupakan titik tengah dari ketiganya. Artinya kalau digabungkan ini tetap titik tengahnya ada di sini. Jadi menggunakan sistem perimbangan saja. Kemudian dia juga harus punya kekakuan ya. Jadi kalau tadi ada berat optimum ya. Jadi antara berat kepala, berat badan, dan berat kaki itu diusahakan dia tidak terlalu jauh berbeda. Artinya kalau kita penggal satu persatu antara kepala, dasar, kemudian badan, itu beratnya sama atau mendekati. Ya. Kemudian kekakuan, tadi kita sudah bicara masalah inersia, stiffness ya. Jadi momen inersianya per unit itu harus konsisten dari kekakuan rel dan berbagai arah untuk menghindari ketika ada gaya dari samping ataupun dari atas, dari horizontal itu dan vertikal mereka makin kuat ataupun stabil. Kemudian yang ketiga itu strength, kekuatan ya. Jadi dia juga harus didesain efisien, rasio tertinggi yang mungkin antara modulus baja lempeng sambungan terhadap rel ya. Jadi desain baik dan seimbang. Kemudian dia juga harus mempunyai durability ya, atau ketahanan. Jadi ketahanan baik tahan terhadap aus ya, maupun kerusakan. Jadi akibat daripada gesekan rel ya, kemudian nanti bisa terjadi keausan. Juga akibat daripada tumbukan atau hantaman. Kita agak miris, beberapa hari ini ada kejadian di Bekasi ya. Itu kenapa bisa terjadi di Bekasi ya, festival ya. Iya. Mudah-mudahan semua bisa teratasi dengan baik lah. Karena ini mengulang kejadian Bintaro. Dulu ada Bintaro. Kita bercerita minggu lalu ya tentang Bintaro. Kemudian kerusakan akibat daripada ujung-ujung rel. Jadi ujung-ujung rel kita lihat di sini. Nah, sehingga dia menimbulkan turunan
menurun ataupun terjadi defleksi akibat daripada ujung relnya yang tidak stabil, tidak kuat menahan beban. Nah, kemudian ada tipe rel itu ada 3. Yang pertama ini adalah yang double headed, kemudian ada full headed, ada juga yang flatfoot rail. Nah, yang sekarang di Indonesia sering pakai ini di sini, yang menggunakan paling kanan ya, ada flatnya. Nah, kalau yang double headed dan full headed, yang pertama yang double headed, ini sebetulnya dia dibuat seragam antara kepala dengan kaki. Fungsinya apa? Ketika yang kepala ini rusak, ini bisa diputar. Jadi kalau ini terjadi rusak, misalkan di sini rusak, maka yang dari badan, dari kaki itu berubah menjadi badan, diputar. Nantinya mungkin maunya ngirit ya. Jadi setelah berapa tahun ada kerusakan, kemudian diputar. Jadi tidak mengganti dengan yang baru. Itu tujuannya kenapa dia bentuknya sama. Begitu juga dengan ini. Nah, kalau yang ini kesulitannya adalah dia menambatkan rel ini ke bantalan, ini agak susah. Karena di sini kan dia pendek ya. Dia hanya sekian. Kemudian ini tebal. Nah, tapi kalau di sini ini menambatkannya mudah. Jadi lebih kuat, lebih bisa menahan itu. Nah, ini luasan ini dengan luasan ini dan luasan ini harus berimbang. Itu konsep membuat rel seperti itu. Paham ya? Kemudian, nah, rel juga harus mempunyai komposisi kimia. Jujurlah, saya ini juga bukan orang kimia. Jadi tidak begitu memahami ataupun tidak begitu menguasai material-material yang harus ada. Tapi pada prinsipnya kita komposisi karbon, ya, kemudian ada komposisi mangan, Mn, ini, kemudian Si dan Cr itu harus seperti ini kira-kira. Jadi bedanya di grade UIC, kemudian USA, Kanada, ini silikonnya sekian, kemudian Mn-nya sekian, kalsium, karbonnya sekian, kalau kalsium CaL ya, karbonnya sekian, kemudian Cr-nya mengandung sekian hanya untuk yang di campuran ya. Kalau untuk yang USA enggak. Artinya 3 komponen utama, karbon, silikon, dan mangan. Oke, kita skip saja karena nanti orang sipil ini enggak terlalu menghiraukan. Yang dihiraukan itu adalah ukuran, tegangan, ya, kemudian luasan, kemudian karena luasan hubungannya kan dengan tegangan. Gaya dibagi dengan luas itu adalah tegangan. Kemudian juga regangan yang kita banyak akan ketemu itu di dunia sipil adalah mekanistiknya, bukan kimiawinya. Ini juga ada elemen kimia besi dalam baja. Ya. Nanti teman-teman bisa buka di materi ini. Kemudian jadi besar. Sabar ya. Ini proses penempaan daripada pembuatan baja ya. Ini mungkin di dalam
materi struktur baja ini sudah dipelajari prosesnya. Kawan-kawan nanti mungkin bisa lihat. Tapi ini tidak akan saya sampaikan secara detail, tapi teman-teman bisa cukup baca saja. Dan nanti juga dalam persoalan teknik sipil itu kurang istilahnya ditinjau. Artinya yang hanya ditinjau adalah dinamisnya, statisnya, kemudian juga proses mekanistiknya. Kalau untuk kimia itu memang tidak terlalu ini gambar mikro atau ketika dilakukan penerawangan menggunakan alat yang dinamakan dengan SEM. Jadi SEM ini bisa membaca atau mikroskopnya orang teknik ya menggunakan SEM. Kemudian ini komponen untuk fase sementitnya, perlit dan lain-lain. Ini nanti teman-teman tidak silakan baca sendiri. Dan ini hubungan antara tegangan dengan jarak bajanya. Ini kita lihat nih ada beberapa sampel yang digunakan. Terjadi hubungan regresi antara tegangan dengan jarak perlitnya. Perlit ini komposisi daripada besi ya, perlit dan perlit. Kemudian ini antara kekerasan dengan komposisi karbon. Ya, ini bisa dilihat hubungan regresinya seperti ini. Artinya semakin dia diberikan karbon, maka kekerasannya akan semakin tinggi. Tetapi kelemahannya karbon, dia nanti akan mengurangi lentur. Jadi dia terlalu kaku. Kebanyakan karbon juga terlalu kaku. Maka besi, ferrit, itu akan memberikan daya lentur. Jadi harus seimbang antara karbon dengan ferrum atau ferrit. Ini komposisi kimiawinya. Dilihat. Teman-teman bisa nanti akan lihat di PDF yang saya sampaikan. Ini uji keausan di laboratorium. Kalau di struktur perkerasan jalan itu menggunakan sampel berbentuk kotak, kemudian diberikan putaran sampai satu cycle itu adalah 1.200 kali. Jadi ketika jalan itu dilalui sampai 1.200 kali, itu satu cycle, maka nanti akan terlihat berapa penurunan. Itu nanti kalau praktikum di laboratorium nanti kita bisa. Cuma sayangnya di sini alatnya tidak ada. Dan kemarin saya sudah coba menginventaris untuk bisa minta alat-alat laboratorium yang lebih komprehensif. Ya. Kemudian ini ukuran keausannya. Jadi bisa dilihat. Yang tadinya bentuknya seperti ini, dia aus ya, turun sebesar A. Kemudian yang sebelah samping ini turun sebesar E, 45 derajat. Dan ini maksimumnya ini adalah ke sini 10 mili, ke sini 13 mili. Ya, untuk R42. Untuk R50 ini 12, ini 15. Jadi boleh diganti ketika
dia sudah melebihi ambang batas dari keausan ini. Jadi ini harus dilihat. Kemudian selanjutnya perbandingan komposisi kimia rel pengeras di ujung dan rel standar. Jadi ada pengeras, artinya dia lebih melakukan itu ada, jadi sama seperti di aspal, itu ada aspal modifikasi. Di rel juga seperti itu. Jadi ada punya bahan-bahan tertentu yang dia bisa melakukan pengerasan terhadap rel itu sendiri. Nah, ini dimensi rel di Indonesia yang biasa digunakan. Ada R2, R25, kemudian R3, R33. Ini speknya seperti ini. Dari mulai berat, kemudian tinggi, lebar kaki, lebar kepala, dan tebal badan. Kemudian panjang relnya antara 6,8 meter sampai dengan 24 meter. Jadi ini tergantung daripada kondisi dan kebutuhan. Yang panjang-panjang itu biasanya untuk daerah-daerah yang menggunakan radius ya, untuk belokan. Ini adalah contoh tipe rel di Afrika, India, kemudian di British ya. Dan ini rel R42 dari tabel tadi ada. Maka detail-detailnya adalah ini. Lebarnya 71 mili, ini 65 mili untuk yang R50. Teman-teman bisa gunakan contoh-contoh ataupun data-data yang ada di sini. Kemudian R54, ada R60. Nah, sekarang tugas kita sebetulnya adalah bagaimana menghitung dimensi rel. Ingat prinsip daripada hukum disiplin itu adalah apa? Tegangan izin tidak boleh terlampaui. Jadi semua tegangan itu mempunyai batas maksimal. Jadi semua dimensi ini akan mempunyai batas maksimal terhadap tegangan ataupun beban yang bekerja pada dimensi ini. Jadi teman-teman bisa melihat tabel-tabel ini. Kemudian ini tegangan izin profil ya. Tadi saya lihat. Jadi untuk kelasnya sekian, daya angkutnya sekian, kecepatannya sekian, beban gandanya 18 ton, kemudian beban roda dinamisnya sekian, maka tipe rel yang digunakan adalah ini. Nah ini kan tadi ada jenis-jenis R42, R50, R54, R60 dan seterusnya. Nah ini tipe-tipenya bisa digunakan di sini. Tergantung kelas jalan relnya yang akan kita pakai. Jadi kelasnya sekian, maka tipe relnya ini. Ya. Ini kelas itu tergantung daripada beban yang diangkut. Dan tegangan izinnya ini. Jadi sebetulnya di dimensi atau perhitungan dimensi struktur rel itu hampir sama dengan kalau kita menghitung struktur bangunan baja. Yang sebetulnya kalau dibanding kita rencana beton, perencanaan baja itu jauh lebih simpel dibandingkan. Karena beton itu kan kita membuat, kemudian kita lakukan ujian terhadap material betonnya sendiri, material mesinnya sendiri. Itu dikombinasikan dengan regangan yang harus sama antara
beton dengan baja. Jadi kalau misalkan ini akibat daripada beton, ini konkrit, ini baja, maka C itu harus sama dengan T. Di dalam baja itu tidak serumit yang di beton. Karena yang dibutuhkan adalah T yang terjadi itu harus lebih kecil daripada T izin. Sudah selesai. Sisanya kita mengikuti saja. Jadi tegangan yang terjadi itu harus lebih kecil daripada tegangan. Oke. Kemudian ini adalah bagian aliran perencanaan. Pasti semua dimulai dari menghitung beban. Ya. Baik itu beban statik, beban dinamik, beberapa minggu lalu kita sudah coba ya. Kemudian dilakukan perhitungan momen dengan menggunakan 0,85 dari momen maksimum. Jadi kenapa harus 0,85? Karena kita nanti masih mempunyai 15% atau 0,15-nya untuk mencapai dia beban maksimum. Jadi momen yang terjadi itu tidak boleh lebih besar daripada 85%-nya. Kira-kira gitu. Oke. Ini apa namanya MA-nya, momen yang terjadi, cara berhitungnya. Anda bisa lihat menggunakan data seperti ini. Kemudian contoh perhitungan. Jadi diketahui kelas jalan relnya 5 Romawi dengan daya lintasnya 2 juta ton per tahun. Tekanan gandanya dibebankan lokomotif CC dengan berat sebesar 18 ton. Rencanakan profil yang sesuai. Ini kita lihat. Kelas jalan 5. Ini 2 juta. Kemudian di sini 18. Kita lihat di sini tabel. Kelas jalannya 5. Oke. Sorry. Halo. Kelas jalannya 5 ya. Oke. Kemudian berapa tadi? 2 ton ya. 2 ton. Berarti masuk di sini ya. Kemudian bebannya gandanya 18 ton. Oke. Berarti pilihannya adalah R. Karena apa namanya 2 ton itu yang paling kecil ya. Di bawah 2,5. Sebetulnya ini bukan panah apa namanya arahnya ke sini harusnya. Di bawah dengan 2,5. Kalau di atas 2,5 kan bisa masuk ke sini. Jadi ini ada yang salah dengan lambang lebih kecil. Harusnya lebih kecil dari 2,5. Maka digunakan tegangan dasar relnya 1343, tegangan izinnya itu 2000 kg per cm persegi. Kita lihat di sini. Gunakan ini. Kelas jalan 4. Kecepatan rencananya 1,25 dikalikan dengan P maksimum. Ini harusnya 5 ya. Masih salah juga. Berarti ini harus kita lihat. Ini 5. Kemudian kekakuan jalannya tadi 180 kg per cm persegi. Ini tegangan inersianya 1369, tahanannya 200. Kemudian E-nya sekian. Maka
momen aktifnya adalah MA-nya adalah 0,85 dikalikan dengan P dibagi dengan 4 lambda. Tadi rumusnya menggunakan menggunakan yang ini ya. Menggunakan yang ini. Jadi perhitungan momen. Kemudian tinjauan terhadap tegangan izin. Tegangan izin. Momen dikalikan dengan X dibagi dengan inersia. Maka didapat 1297 kurang dari 2000. Kemudian tinjauan terhadap tegangan rel di dasar rel. Akibat daripada web. Dasar ya. Maka ini 1296 kurang dari 1343. Oke. Jadi rel profil 42 itu bisa digunakan. Sesimpel itu sebetulnya menghitung rel itu dibandingkan dengan bahan beton yang lebih rumit. Jadi ini lebih mudah. Kita hanya cross check apakah gaya yang kita punya, yang profil kita punya bisa nampung beban atau tidak. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya baru pulang tadi malam jam 4 pagi ya dari Jogja, mengikuti sidang dokternya WX1 Pak Wenari hari Rabu kemarin. Jadi bersama Pak Dekan kedua, Pak Dekan saya supir, dan di sini berangkat habis maghrib kemarin. Kemudian hari Selasa malam. Kemudian di Rabunya ikuti, siang langsung pulang, sore langsung pulang, sampai rumah itu jam 3. Itu pun paginya tadi banyak rapat di kementerian, dan ini agak kurang fit, ini pakai jaket. Oke, ada pertanyaan teman-teman, silakan. Dari sini boleh, dari online boleh. Sebelum kita lanjut. Iya, acuannya dari klasifikasi kabel tadi, Pak. Iya, diawali dari itu. Jadi tergantung dan bebannya. Jadi kelas jalannya seperti apa, kemudian bebannya seperti apa, masukkan. Ini contoh perhitungan yang kedua. Tentukan dimensi rel sesuai paling ekonomis jika diketahui jalannya kelas 2. Kemudian daya lintasnya 12 juta ton. Kemudian beban gandanya 17,2 ton. Ini lebih besar. Cara menghitungnya hampir sama dengan yang tadi. Ya, perhitungan momennya sekian 284.000 kg. Kemudian tinjauan terhadap tegangan izin, ya. Jadi digunakan profil 50 untuk jalan dengan kondisi tersebut. Kemudian umur rel. Tadi di awal kita sampaikan bahwa umur rel itu tergantung dari ketebalan daripada baja yang digunakan. Semakin tebal bajanya, itu semakin panjang umur. Kira itu semacam apa ya? Udah hukum alam lah ya. Jadi dimensinya besar, tebal, itu pasti akan lebih awet dibandingkan dengan yang tipis. Tapi kita harus perhatikan rel sendiri itu mempunyai berat. Artinya dia juga bisa membebani daripada fondasi kita. Jadi
bukan berarti yang tebal yang berat itu pasti lebih baik, belum tentu. Dan yang pasti kekakuannya juga akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan rel yang direncanakan optimal ya. Jadi prinsipnya ya, semua dimensi itu harus optimal, bukan besar. Saya pernah punya pengalaman bahwa ada beberapa pandangan dari masyarakat, khususnya tukang-tukang atau pekerja. Kalau dia besinya itu banyak dan besar, itu dijamin aman. Padahal belum itu. Jadi besi banyak mengakibatkan satu boros mahal. Jadi nggak usah kuliah kalau memang kita pakai besi-besi yang besar. Tetapi kemanfaatan atau kegunaannya itu justru tidak ada. Ya, contoh kalau kita punya gaya momen. Contoh kalau kita punya momen seperti ini, akan saja ya. Begitu di sini besi yang kita gunakan banyak atau besar, ini manfaatnya agak jelas. Tetapi ketika panjangkan besinya di sini lebih banyak, ini sebanyak apapun di sini, manfaatnya cuma menahan ini sedikit. Jadi kita tidak perlu berboros-boros menambah sesuatu yang tidak perlu. Justru yang diperlukan itu adalah di sini. Jadi yang banyak itu di sini, bukan di daerah. Kira-kira begitu analoginya dengan analisa struktur. Nah, umur rel itu sangat berpengaruh dengan satu kerusakan pada ujung rel. Tadi ada ujung rel sehingga dia bisa anjlok atau putus. Makanya ujung rel itu usahakan jauh dari tumpuan. Mendekati tumpuan. Jadi ada yang jadi tidak boleh di tengah-tengah. Jadi berdekat. Ujung rel itu usahakan kalau ada sisa misalkan ini ada bantalan, ini ada bantalan. Ujung rel itu jangan di tengah-tengah, tetapi gunakan di sini sampai di sini. Dia naiknya di sini. Nah, di sini kita menggunakan tambahan penguat. Jadi tidak ada satu spot yang ditahan. Jadi tidak boleh kita gunakan posisinya di tengah. Sebaik-baiknya seperti ini. Karena di tengah ini momennya yang cukup tinggi. Kalau dipasang di sini, tengah-tengah ini tidak akan akan lebih lama, akan lebih mudah terjadi kerusakan di ujung. Kemudian yang kedua, ya, keausan rel sering dilewati oleh kereta, kemudian terjadi gesekan. Samalah kalau kita ngasah pisau. Ngasah pisau itu kan kalau yang pakai pengasah logam, itu lama-lama asahnya juga tergerus ya dengan besi atau pisau seperti itu. Nah, ini kerusakan di ujung rel itu pertama akibat dari beban gandar yang lebih overload. Kemudian celah yang terlalu besar, artinya jauh dari sini. Kemudian mutu relnya sendiri karena tidak sesuai dengan beban yang ditampung ataupun ditahan. Kemudian beda tinggi di antara konstruksi rel sambungannya. Jadi ini harus lurus.
Jadi ketika ada ujung yang beda tinggi, maka itu akan mengakibatkan seperti dia dihentak gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat orang menyubur kayu, itu dia bisa berhenti gara-gara apa? Perbedaan ketinggian atau kena paku aja. Itu analoginya seperti itu ya supaya gampang memahami. Kemudian diameter roda yang lebih kecil dan kondisi daripada kendaraan relnya sendiri. Kemudian jari-jari permukaan rel, kekakuan jalan rel, dan kecepatan kendaraan rel ataupun kecepatan keretanya. Jadi semakin dia cepat, ya semakin mudah aus rel kita. Nah, kerusakan rel juga itu mempunyai implikasi. Terjabutnya karbon dari bantalan. Jadi rel itu kan diikat ya, diikat oleh karbon dari ke bantalan, maka ini nanti dia bisa lepas. Kemudian ada retak plak pada sambungan rel. Jadi ada keretakan, kemudian longgarnya baut-baut sambungan rel, kemudian ada pumping, ya, lumpur di bagian bantalan yang akibat tanah dasarnya keluar sehingga dia menjadi turun. Kemudian akan terjadi ketidakstabilan geometrik. Ya, kalau sedang menurun maka dia akan menjadi landai. Nah, kerusakan-kerusakan tersebut itu bisa dipelihara ataupun dicegah. Pertama, melakukan pengerasan pada ujung rel. Jadi diperkeras, kemudian dilakukan pengelasan pada sambungan. Jadi yang tadi putus bisa disambung. Kemudian dilakukan pola pemeliharaan rel yang baik dan kontinu atau berkala. Nah, ini cara menghitung nilai keausan rel. Boleh menggunakan American Railway Engineering Association. Ya, ini rumusnya seperti ini. K dikalikan dengan W dikalikan dengan D dipangkatkan 0,565. Konstansa kondisi rel. Kemudian W sendiri adalah berat rel. Kemudian D sendiri adalah daya angkut lintasnya. Ini kalau di dalam jalan itu MST, muatan terberat, ya. Muatan sumbu terberat. Kalau ini MGT, kalau di dalam rel. Sebetulnya analoginya nggak beda jauh, bersama. Kemudian di keausan, ini ada contoh perhitungan. Teman bisa lihat berapa keausannya. Direncanakan konstruksi rel dengan daya lintas 10 juta ton, kemudian rel tipe R54 dengan geometrik pertama lurus 10 kilo, kemudian lengkung 5 kilo dan 800 meter, R-nya 800 meter, jari-jari 800 meter, kemudian 10 kilo dengan R 650, jadi lebih tajam lagi, dan 15 kilo dengan R 450. Pertanyaannya, rencanakan rel tersebut. Nah, ini bisa lihat di tadi tabel-tabel yang di atas ya. Kemudian kita dapatkan K-nya. Kemudian hitung nilai T. Nilai T-nya dihitung menggunakan KWD. Ya, jadi ini yang ini. Menggunakan rumus ini. KWD. Umur relnya berapa? KWD. Jadi dihitung, maka nilai T-nya itu 24 tahun atau hampir 25 tahun.
Jadi rencanakan rel itu jangan untuk 1 tahun, 2 tahun nanti kecapean ya. Ganti-ganti terus. Ya, kalau 25 tahun mungkin masih sanggup. Kemudian perhitungan umur rel berdasarkan fatigue atau kelelahan. Cyclic ya, tadi putaran yang berkali-kali yang dibebani secara cyclic, siklus. Maka menggunakan rumus M dibagi WH tegangannya, kemudian tegangan kontaknya menggunakan rumus ini, dan tegangan lelahnya menggunakan SF ini. Teman-teman tidak harus menghafal rumus-rumus ini. Yang penting Anda dalam merencanakan rel itu paham apa yang harus kita lakukan pada rambu-rambunya tadi. Jadi menggunakan flowchart tadi ya. Kemudian ini adalah kurva siklusnya. Kemudian langsung kita dapatkan ya, ini adalah umur rel. Kemudian stabilitas penampang rel itu gunakan PD10 1986, diklasifikasikan rel standar, rel pendek, dan rel panjang. Standar itu 25 meter, kemudian untuk yang pendek 100 meter, kemudian untuk yang panjang itu bisa sampai minimalnya 200 meter. Dan penentuan panjang minimum rel, jadi teman-teman bisa nanti mencoba dengan hitungan-hitungan yang dirubah-rubah dari angka-angka yang sudah disampaikan. Jadi kita bisa satu persatu dikelola. Ini apa namanya, diagram normalnya, kemudian ini bantalannya. Contoh perhitungan ini. Jadi ada konstruksi rel tipe R42 dengan gaya lawan bantalnya 450. Tentukan panjang rel minimum yang diperlukan. Ini menggunakan L, kemudian L sendiri dikalikan 2, maka dibulatkan menjadi 25 meter sampai kan kali 4 ya, berarti sampai dibulatkan menjadi kelipatan 25. Jadi L-nya bisa sampai 8 kali 800, 8 kali 25. Kemudian gaya longitudinal. Gaya longitudinal atau gaya yang searah dengan rel akibat daripada suhu. Makanya gaya yang searah rel itu akan mengakibatkan rel bergelombang seperti di contoh ini. Kemudian pergerakan sambungan akibat daripada pergerakan sambungan. Kemudian juga akibat gaya tekuk atau buckling. Nah, untuk mengatasinya, ini kita harus melakukan bentuk ataupun profil yang memadai. Artinya inersianya harus bisa menahan gaya tekuk tadi. Semakin tinggi profil, maka inersianya semakin besar. Kemudian ini gambar pengujian tahanan torsi di lab, kemudian pengujian tahanan momen lateral. Ini pengujian tahanan balas di lab. Kemudian distribusi gaya longitudinal. Ada contoh soal lagi, R42 dengan luasan 54 dan
elastisitas 2,1 kali 10 pangkat 6 kg baja ya. Dipasang pada suhu 26 derajat Celcius dengan tahanan balasnya 450. Tentukan distribusi gaya longitudinalnya. Bisa gunakan. Jadi ini distribusi longitudinalnya. Nah, ini ada latihan soal terakhir. Ada 6 soal. Teman-teman bisa dibagi menjadi tiga kelompok ya. Jumlah berapa? 26. 26 orang itu dibagi sesuai dengan nomor absen. Nomor absennya dengan apa? Dengan HI bisa nanti dilihat ya. Bisa dilihat ya. Jadi ini nggak usah terlalu banyak. Ini nomor 1 dengan nomor 6 itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu nomor 2 dengan 5. Ya. Kemudian kelompok 3 warnanya biar kelihatan nomor 3 dan 4. Jadi satu biru ya, 2 merah, 3 kuning apa hijau ini? Yang kelompoknya ini hijau ya. Nah ini absennya. Kita lihat di sini. Satu sampai 9, 26 dibagi 3 berapa? 8 kan? 1 sampai 9 kelompok 1. Boleh di screenshot. Oh, ini foto. Kalau yang teman-teman di Jagat Raya sana screenshot ya. Oke. Kemudian dari 10 sampai ke 18 ya. 10 sampai 17, 16. 10 sampai 15 itu kelompok 2. 10 sampai 16, 10 sampai 16 kelompok 2. Kemudian 17 sampai 26 kelompok 3. Nah, ini kan campur tuh. Jadi udah ya, udah di foto ya, udah di screenshot ya teman-teman yang di jauh sana, jauh di sana. Jadi yang ini 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 9. 1 sampai 9. Yang ini 9. 10 sampai dengan 16. Berarti ini 7 ya, ini 9. Kemudian yang hijau sendiri 17 sampai dengan Berarti kelompok 3 10 orang ya, Pak? apa? Nanti silakan Berarti diskusi kelompok 3 10 orang. Apa, Mbak? Berarti kelompok 3 10 orang. Kelompok 3 9 toh. 9 7 9 ya. Atau dibuat 8. Ini 8 ya. Ada di kita rubah biar adil. Ini gimana? Hah? Biar gini ya.
Jadi yang 34 itu screenshot. lebih sedikit ya. 34, 10 sampai 16 7 kan? 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 orang. Sisanya 9, 7, sama 8 ya. 17, 18, 19, 10 ya. Oh benar. Pantesan diprotes. Tapi kan semakin banyak semakin gampang ya. Oke ya. Ini kita tidak atur apa di berdasarkan apa, tapi berdasarkan tadi lah kira-kira di situ ya. Kalian bisa lihat juga ya di siakan. Oke, mau di screenshot lagi? Ini 1 sampai 19. Kemudian ini sampai 26. Oke, teman-teman dari online, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Stop ya. Ini punya Bu siapa? Laras ini. Jadi ngebukanya tadi saya ini masih nyangkut di Bu Laras itu aja. Gak apa-apa lah. Kita kan tidak menggunakan yang tidak baik. Oke, teman-teman semuanya, nanti bisa dicoba perhitungannya. Ingat untuk kelas jalan kan tahap minggu lalu nggak ada ya di PPT minggu lalu. Kenapa ada kelas 1, 2, 3, dan 4? Kenapa ada beban dayanya berapa? Itu ada kelas sendiri. Jadi nanti soalnya seperti biasa dikerjakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan bisa saling mengisi. Kemudian soalnya kan cuma dua dari 6 itu kita hanya 2 per orang, bahkan dibuat berkelompok. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf kurang fit badannya, jadi agak semangatnya mungkin agak berkurang. Tapi untuk yang di Kebon Jeruk nanti kita akan ketemu lagi jam 3:30 ya, dan semuanya bisa fit, bisa ikut. Yang tadi masih kehujanan mudah-mudahan bisa hadir. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, wabarakatuh. tadi yang nama Feni udah diabsen ya? Gimana? Tadi yang nama Feni udah diabsen belum? Nggak kedengaran Mbak Feni Rosmitasari. Iya, tadi yang nama Feni sudah diabsen belum? Kenapa Mbak? Please speak-nya terlalu cepat. Tadi yang namanya Feni udah diabsen belum, Pak, gitu. Pelan-pelan Mbak. Yang namanya Feni udah diabsen belum, Pak? Oh, udah. Ya? Ya, sudah. Sudah kan? Nih. sudah. Tuh, Oke, terima kasih, Pak. ya. Apa mau dialpakan? Jangan, Pak, jangan. Astagfirullahaladzim, masa dialpain, Pak? Udah ya, udah semua ya. Ya, intinya saya tidak terlalu aware dengan absen. Ya, karena yang rugi bukan absen. Anda yang rugi karena tidak hadir dan tidak mendapatkan materi. Bagi saya bukan kehadiran yang utama, tetapi kinerja. Tapi yang di Kebon Jeruk akan bicara masalah kinerja lintas. Itu performance ya. Jadi performance kuliah pun harus seperti itu. Parameternya apa? Parameternya adalah kehadiran, kemudian tugas, ujian. Begitu juga dengan mata kuliah. Baik itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.